Assalamualaikum. Halo Sobat Masakres. Halo, saya Ahmad Sultan warga Siddiqi, absen 5. Halo, saya Kaila Maulidia Zahra dari absen 23. Halo, saya Kaila Maulidia Zahra dari absen 24. Halo, perkenalkan nama saya Faiza Lidiananda, nomor absen 13. Saya Geni Syabatari Nurjana, absen 14. Pagi yang cerah menjadi awal perjalanan edukasi kami hari ini. Dengan semangat, kami bersiap menuju halte Transjatim Shelter Bungah 1 dengan berjalan kaki. Nah, sekarang kami sudah tiba di halte Transjatim Shelter Bungah 1. Transjatim adalah salah satu transportasi umum yang nyaman dan efisien, yang mudah dijangkau oleh masyarakat daerah Jawa Timur. Untuk waktu tiba bus di masing-masing halte sekitar jeda waktu 20 menit. Nah, untuk biaya ongkos naik Transjatim dari rute Bunga ke makam Sunan Derajat adalah 5.000 per orang. Namun, jika kita melihatkan kartu pelajar, maka ongkosnya menjadi 2.500 per orang untuk satu kali perjalanan. Bus Transjatim pun tiba. Kami segera naik dengan tertib dan kami berdiri sepanjang perjalanan karena bus sudah ramai. Kami pun tiba di shelter Sunan Derajat. Halo Sobat Mansa, kami sekarang sudah tiba di makam Sunan Derajat. Dari perjalanan kami menempuh jarak sekitar 40 menit. Sekarang kami akan memasuki makam Sunan Derajat. Selamat datang di makam Sunan Derajat, yaitu makam dari salah satu wali Songo di Jawa ini. Dia mempunyai nama asli yaitu Raden Kosim, dan dia adalah putra dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1470 di kota Surabaya dan wafat pada tahun 1522 di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat disuruh oleh ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di Kecamatan Paciran, Lamongan. Beliau mengajarkan Islam dengan sangat baik dan sabar. Kami berjalan menuju kawasan pemakaman Sunan Derajat, tempat banyak peziarah datang untuk berdoa dan mencari keberkahan. Suasana terasa tenang dan khidmat saat kami melangkah ke area makam, yang sebagian besar bangunannya masih berdiri kokoh dari kayu. Tiwanya di pendopo, kami membaca surat Yasin dan tahlil bersama, memanjatkan doa dengan penuh rasa syukur. Beberapa menit kemudian, usai berdoa, kami melanjutkan perjalanan menuju tempat pengambilan air barokah Sunan Derajat yang diyakini membawa keberkahan bagi setiap peziarah yang datang. Selamat pagi Sobat Mansa. Nah, siapa sangka ternyata di balik indah dan teduhnya wisata religi Sunan Derajat Lamongan, ternyata ada banyak kisah dan sejarah menarik tentang asal-usul Sunan Derajat dan daerah Desa Derajat. Nah, berdasarkan penuturan yang diberikan oleh Kiai Haji Abdul Ghafur, yakni pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang menyatakan bahwa Sunan Ampel pada zaman dahulu kedatangan sowan oleh pemimpin daerah Paciran. Pemimpin daerah Paciran itu datang kepada Sunan Ampel karena merasa daerah Paciran pada saat itu sangat krisis moralitas dan tidak mengenal Islam. Banyaknya kemaksiatan yang terjadi di daerah Paciran pada saat itu. Kemudian Sunan Ampel memerintahkan anaknya yang bernama Raden Kosim untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di daerah Paciran, tepatnya di suatu desa yang bernama Desa Derajat. Nama desa tersebut diambil dari nama panggilan Sunan Derajat. Sunan Derajat berangkat ke Paciran dan mulai menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Namun bagi beliau tidak mudah untuk berdakwah di tengah masyarakat yang sudah rusak. Beliau berinisiatif untuk membunyikan gamelan untuk mengumpulkan orang-orang dan berdakwah. Setiap kali gamelan tersebut dibunyikan, orang-orang semua akan berkumpul.
Dan setiap kali gamelan tersebut berhenti, semua orang akan pergi. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya Sunan Derajat berkata, barang siapa yang datang kemari dan menuntut ilmu di tempat ini, insya Allah semua akan diangkat derajatnya. Seketika itu, semua orang dan masyarakat yang mendengar itu, seketika mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam dan mempelajarinya. Sehingga Raden Qasim yang dikenal dengan Sunan Derajat berarti berhasil dalam menyebarkan agama Islam di daerah Paciran. Dan gamelan yang digunakan atau ditabuh untuk mengumpulkan masyarakat adalah gamelan Singo Mekong. Langkah kami berlanjut menuju area museum yang terletak tak jauh dari kompleks makam. Begitu memasuki pintu utama, suasana hening dan teduh seolah menyambut setiap pengunjung untuk merenungi jejak sejarah. Di dalamnya, berbagai benda peninggalan kuno dipamerkan, mulai dari artefak batu dan kayu hingga peralatan tradisional yang digunakan masyarakat pada masa Sunan Derajat. Setiap benda memiliki kisah tersendiri tentang bagaimana sang wali mengajarkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Tak hanya menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, museum ini juga menjadi ruang edukasi dan refleksi. Pengunjung diajak untuk memahami nilai-nilai sosial yang diajarkan Sunan Derajat, pentingnya tolong-menolong, saling menghargai, dan membangun kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Perjalanan singkat di museum ini memberi kesan mendalam bahwa warisan spiritual dan budaya tidak hanya hidup di masa lalu, tetapi terus mengalir hingga hari ini, menginspirasi generasi penerus untuk menjaga dan meneruskan ajaran kebaikan. Dan saat ini kami berada di Pasar Oleh-oleh Sunan Derajat. Jadi itulah keseruan kita hari ini, dari nilai Transjatim ke makam Sunan Derajat, ke museum Sunan Derajat, dan peninggalan air Sunan Derajat, dan juga ke pasar oleh-oleh Sunan Derajat. Kami juga sudah menjelaskan asal-usul dan sejarah dari Sunan Derajat dan melakukan ziarah ke makamnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan semoga vlog ini bisa memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Don't